Shalom Aleihim Bishem Yeshua HaMashiach. Salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bersama saya Pendeta Henry Tandianta BPS, kita akan membahas sebuah tema. Begini temanya: Kitab Wahyu bukan kitab terakhir. Ya, Kitab Wahyu bukan kitab terakhir. Saudara-saudara, para ahli yang meneliti sejarah tentang kekristenan komplain katanya, Pak Pendeta HTD, Anda tidak bisa mendasarkan keimanan menjustifikasi Yesus Allah pakai kitab Wahyu. Sebab kitab Wahyu bukan kitab yang terakhir ditulis. Oh benar Pak, kitab Wahyu bukan kitab yang terakhir ditulis, tetapi kitab Wahyulah yang menjelaskan tentang akhir zaman. Mulai dari yang namanya urutan rapture, kemudian Armageddon, kemudian kerajaan 1000 tahun, kemudian Gog dan Magog, ya, kiamat, kemudian penciptaan bumi baru, surga diturunkan, neraka diciptakan, dan penghakiman terakhir. Di kitab Wahyu very clear menjelaskan serial atau penjelasan pengungkapan tentang akhir zaman. Ya. Pengungkapan akhir zaman itu ada sedikit di kitab Yesaya pasal 65, kemudian di Matius pasal 25 ya. Tetapi secara yang lebih banyak akhir zaman ya, tulisan-tulisan tentang penyingkapan akhir zaman di kitab Wahyu. Benar, Wahyu bukan kitab yang terakhir ditulis. Kalau dari urutan penulisan Alkitab, semua penulisan Alkitab itu ditulis setelah Yesus bangkit. Setidak-tidaknya setelah Yesus bangkit. Makanya Matius, Markus, Lukas ya, itu juga menceritakan sampai Yesus bangkit naik ke surga. Ya, sampai ke situ ya. Yohanes, ada nggak Yohanes naik ke surga ya? Ya, Yohanes ada nggak ya? Terus kitab Rasul ya. Jadi jangan heran kalau di dalam Alkitab ada ditulis Tuhan Yesus, padahal Yesus masih manusia. Jangan heran karena Alkitab ini ditulis setelah Yesus bangkit ya, bukan waktu Yesus masih hidup terus diterbitkan ya. Makanya banyak, maka Tuhan tuh, Tuhan ya Tuhan ya Tuhan gitu. Padahal Yesus belum Tuhan ya. Oke. Kalau kitab Wahyu bukan kitab terakhir, lalu kitab terakhir apa? Menurut saya adalah Filemon. Filemon adalah kitab terakhir Paulus, pesen-pesen udah mau mati. Ya, di dalam Filemon pasal 1 ayat sekitar 20-25. Yang paling terkenal di situ ada 5 serangkai. 5 serangkai tim pelayanan, yaitu Paulus, Aristarkus, Demas, dan Lukas. Di dalam Filemon 1 ayat 24, yaitu teman sekerja Paulus itu ada 5 serangkai ya. Paulus sendiri, kemudian Markus, kemudian Aristarkus, Demas, dan Lukas. Ya. Mari kita lihat bagaimana kami meyakini bahwa Filemon adalah kitab terakhir yang ditulis. Kalau kita lihat di dalam Kisah 7 ayat 58, ada seorang muda yaitu Saulus. Kenapa disebut muda? Di Israel yang disebut muda itu pasti di bawah 30 tahun. Ini kalimat yang sama, sebutan yang sama dengan Markus 14 ayat 51. Seorang muda itu Markus yang melarikan diri, cuman pakai kain, terus dia lari dengan telanjang itu ya. Jadi kurang lebih Markus dan Paulus ini seumuran, sepantaran. Maka tidak heran Markus adalah teman sekerja Paulus di dalam Filemon 1 ayat 24 bersama Aristarkus, Demas, Lukas. Ya, lalu sering disebut 5 serangkai itu. Nah, 1 Korintus 15 ayat 8, terakhir Yesus menampakkan diri kepada Saulus. Sebelum Yesus naik ke surga, 40 hari menampakkan diri terakhir kepada Saulus. Banyak orang tidak memahami ini. Oh, berarti Stefanus dibunuh itu sebelum
Yesus naik ke surga secara permanen, betul. Banyak orang tidak paham ini. Yaitu Paulus menceritakan di dalam 1 Korintus 15 dari ayat-ayat di atasnya. Lalu Paulus bilang di ayat 8, 1 Korintus 15 ayat 8, yang paling akhir Yesus itu menampakkan diri kepadaku di dalam Kisah 9 ayat 5 itu. Ya, kalian sampai sini, jadi kita bisa menyimpulkan Pauluslah orang muda. Orang muda, tentu saja yang lain ya umurnya seran lah sama Yesus lah ya. Di Israel itu kan kalau menjadi guru harus 30 tahun. Makanya ketika 1 Korintus 15 ayat 8, Paulus mengatakan, aku yang terakhir Yesus menampakkan diri kepadaku seperti anak yang lahir sebelum waktunya. Jadi patut diduga atau dipastikan Paulus belum berumur 30 tahun, tapi deket-deket. Loh, Yesus kok tidak mentaati Yahudi? Yesus sudah bukan orang Yahudi lagi, atau Yesus sudah tubuh kebangkitan, ya. Aturan-aturan Yahudi yang mengatakan bahwa seorang guru harus 30 tahun sudah nggak berlaku lagi, gitu. Saya tobat umur 16 tahun, walaupun tidak langsung mengajar waktu itu, tapi ya saya bertobat itu umur 16 tahun, ya. Ada yang bertobat umur 30, ya. Jadi aturan yang mengatakan harus 30 tahun baru boleh mengajar sudah tidak berlaku. Makanya Paulus ngomong, aku seperti anak yang lahir sebelum waktunya, sebelum 30 tahun. Paulus kan Yahudi banget orangnya, ya. Dia saja belum jadi guru Yahudi, tapi sudah pinter, sudah jago kitab, tapi belum jadi guru gara-gara umurnya belum cukup. Lalu ada pejabat yang mengatakan, Paulus pasti menikah itu sebab dia sebagai seorang ahli Yahudi kan harus menikah umur 30. Anda tidak baca 1 Korintus 15 ayat 8. Dipanggil Yesus saja, Paulus itu seperti anak lahir belum waktunya, belum nyampe 30. Karena Paulus diperkirakan paling muda. Pak, emangnya kalau paling muda matinya belakangan? Ya, tidak harus begitu. Tetapi ayat Alkitab cukup memberi petunjuk bahwa Filemon adalah kitab terakhir, surat terakhir yang ditulis. Ya, Wahyu itu sebelumnya, ya. Wahyu ditulis oleh Yohanes, adalah murid yang dikasihi Yesus, ya. Kita membayangkan Maria saja ikut Yohanes itu 3,5 tahun. Jadi Maria akhirnya meninggal 3,5 tahun setelah Yesus disalib. Ada ayatnya nggak, Pak? Ada dong di kitab Wahyu pasal 12, ya. Naga mengejar-ngejar Maria, lalu Maria disimpan di padang gurun 3,5 tahun. Apakah padang gurun berarti di Patmos ikut sama Yohanes? Belum tentu juga, bisa ya, bisa juga tidak, ya. Saya lebih baik mengatakan tidak, ya. Jadi saya menduga bahwa Maria sudah mati dulu sebelum Yohanes, ya, akan menjalani hukuman di Pulau Patmos, karena akhirnya dipenggal juga. Semua rasul itu dipenggal, ya. Ada tayangan saya untuk itu, ya. Jadi Yohanes, ya, Yohanes satu umurnya memang lebih tua dari Paulus. Kemudian Yohanes kalau kita hitung-hitung sepantaran dengan Yesus, terus kondisi di Pulau Patmos itu sangat logis kalau Yohanes mati duluan dibanding Paulus. Paulus belakangan, ya. Jadi kitab Wahyu bukan kitab terakhir, tetapi kitab Wahyulah yang secara mayoritas, secara lebih banyak menulis tentang akhir zaman. Jadi ketika kita mengimani pembuktian terbalik, imani dulu, ya, kitab Wahyu. Kitab Wahyu itu kan kitab-kitab yang menulis hal-hal yang kebanyakan belum terjadi, ya, kecuali Maria dikejar-kejar iblis itu sudah terjadi, ya. Kemudian peperangan malaikat Michael dengan iblis itu sudah terjadi, akhirnya iblis diusir. Kemudian apalagi, ya, ada yang sudah terjadi, ya, ada juga yang belum, kebanyakan belum. Ketika kita mengimani kitab Wahyu, Anda tidak bisa komplain, ya dong. Lah memang kitab Wahyu menulis tentang akhir zaman, tentang penyingkapan siapa Yesus. Di kitab Wahyu ditulis Yesus itu Allah, bukan Bapa. Anda tidak bisa nolak, gara-gara Anda meyakini kitab Wahyu kan bukan terakhir, Pak. Ya, carilah di tempat lain yang ada Yesus Allah, ya.
Ada sih Pak di tempat lain, misalnya di Roma 9 ayat 5 itu Yesus adalah Allah yang patut dipuji selama-lamanya, atau di Yudas oke. Tetapi kan kebanyakan ada di kitab Wahyu. Yesus Tuhan Allah, Wahyu 1 ayat 8. Yesus yang maha kuasa, Wahyu 1 ayat 8 juga. Yesus satu-satunya yang duduk di tata surga, Wahyu 4 ayat 2. Tidak ada yang lain, seorang. Yesuslah Allah, itu Wahyu 21 ayat 7. Yesus disembah di surga, Wahyu 22 ayat 3 dan 4. Yesus satu-satunya penguasa, Wahyu 6 ayat 10. Yudas 1 ayat 4. Ya, meskipun kitab Wahyu bukan kitab terakhir yang ditulis secara penulisan Alkitab, ya. Tetapi kitab Wahyulah yang lebih banyak menulis tentang akhir zaman dan hal-hal yang belum terjadi. Karena itu disebut penyingkapan atau revelation, ya. Disclosure, ya. Clear ya, jadi jangan berdalih hanya karena menurut kami kitab Wahyu bukan kitab terakhir, jadi kami menolak Yesus itu Allah. Ya, hanya karena ingin menolak Yesus itu Allah, lalu Anda menolak kitab Wahyu. Yang penting kan harus terakhir kan. Ya, segala upaya dilakukan oleh orang-orang yang menolak Yesus Allah, masih tetap ngotot nyembah Bapa. Silahkan, kami tidak melarang Anda ngotot nyembah Bapa. Hanya kami ingin memberitahu, kamu mati dalam dosamu. Kamulah Kristen kambing itu. Ya, kalau kamu mau selamat, ya kamu harus menyembah Yesus Allah yang benar. Nggak usah berdalih lagi, ya. Bapa sudah finish, Yesus sudah sangat clear menjelaskan itu di dalam Yohanes 16 ayat 26. Ya, pada hari itu sudah berlalu karena Yesus sudah naik ke surga. Kamu akan berdoa dalam namaku, tidak lagi berdoa kepada nama Bapa, ya. Berdoa dalam namaku, otomatis yang disembah ya aku, dan aku tidak lagi meminta kepada Bapa bagimu, sebab Bapanya sudah nggak ada. Gimana aku mau minta? Bapa itu ya aku ini Bapa kekal, yaitu Alfa Omega. Yesus sampai 5 kali mengatakan di kitab Wahyu, akulah Alfa Omega itu, ya. Very clear. Jadi Anda jangan maksa, yaitu maksa, nggak boleh kita meyakinin kitab Wahyu itu bukan kitab terakhir. Ya memang enggak. Kalau soal penulisan ayat Alkitab, dia bukanlah kitab terakhir. Kemungkinan kitab terakhir yang ditulis adalah Filemon, yaitu di detik-detik terakhir Paulus mau mati, sudah ninggal pesenan, ya. Aku nanti kalau mati begini begitu, ya. Markus disebut-sebut, ya. Berarti orang muda, ya sudahlah. Satu kemungkinan kalau di Injil itu ya Markus yang terakhir, karena Markus sepantaran dengan Paulus. Pak, tidak harus toh orang muda mati belakangan. Ya, tetapi kan secara umum yang muda matinya belakangan, ya, secara umum, ya. Ya, jadi kemungkinan ya terakhir Filemon. Bagaimana dengan Markus? Ya Markus ya sarser dengan Filemon lah, ya. Karena Markus kan yang nulis orangnya muda, satu umuran dengan Paulus, ya. Paulus juga muda, ya. Markus juga muda, ya. Ya begitu, ya. Jangan berdalih seperti itu hanya karena kan Wahyu bukan kitab terakhir. Itu memang bukan, ya. Dari dulu juga kan sudah ngomong kitab Wahyu bukan kitab terakhir, tetapi kitab Wahyulah yang menjelaskan atau menyingkapkan tentang akhir zaman. Segala hormat kemuliaan untuk Yesus Allah yang benar. Yang mau ikut sekolah tinggi Alkitab silahkan Bapak Ibu Saudara, supaya Bapak Ibu Saudara tahu ada 2 program, bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Demikian pula tayangan-tayangan in English sudah mulai kami share, ya. Saudara-saudara yang overseas, ya, ada di atau diaspora di luar negeri, silahkan Anda share ke teman-teman Anda supaya kebenaran Alkitab dinyatakan. Yang mau ikut baptisan ya tunggu info-info selanjutnya. Yang mau membeli buku-buku, ada banyak buku yang bisa Anda tanyakan melalui nomor-nomor yang ada. Segala hormat, kemuliaan untuk Yesus Allah yang benar, Allah segala masa, sebelum segala abad, sekarang sampai selama-lamanya. Tetap bersama saya Pendeta Hendy Tandian, tapi biasa, haleluya, amin.